Damaikan hati, sejukkan jiwa. 107,7 FM Radio Suara Nabawi Pasuruan. Fatihah min at-ta'lim wa ta'allum wal ifada wal istifadah wan nafa wal intifa' ila arwah walidina wa walidikum wa amwatina wa amwatikum wa amwatil muslimin khususan ila ruhul habib Abdullah Muhammad al-Haddar al-Syekh Abu Bakar bin Salim thumma ila arwah man amara hadha al-masjid wa abada Allah fihi wa hadar fi hadha al-majlis وساعد هذا المعهد أن نتغشاهم ورحمة بركاتهم وأسرار منوارهم وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حسن الخلق نصف الدين رواه الديلمي. Husnul khuluq, perangai yang baik, budi pekerti yang luhur, akhlak yang mulia. Nisfuddin adalah separuh bagian agama. Rawahu Dailami, hadits riwayat Dailami. Al-khuluq, ada al-khalqu, ada al-khuluqu. Al-khalqu ini bentuk zahir. Orang wajahnya tampan dikatakan hasanul khalqi. Coba ibu-ibu jangan rame. Mulai lagi itu ibu-ibu rame itu. Diingatkan di sebelah-sebelahnya. Mulai lagi rame itu. Udah berapa hari nggak rame. Kalau orangnya tadi itu jelek, enggak tampan, disebut sayyi'ul khalqi. Kalau al-khalq itu rupa, bentuk al-khuluq itu adalah bentuk batin. Kalau orang hatinya bersih, enggak ada dendam, tawadhu, maka orang itu disebut hasanul khuluqi. Tapi kalau orang tadi itu pendendam, pengumpat, kemudian penuh dengan kebencian, maka orang itu disebut sayyi'ul khuluqi. Manusia itu nilainya di sisi Allah adalah bukan rupa tapi al-khuluq, yaitu bentuk batinnya. Itu dinilai oleh Allah. Karena itu Nabi bersabda, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa ajsamikum. Allah itu enggak memperhatikan, tidak menilai kepada jasad kamu dan rupa kamu. Walakin yanzuru ila qulubikum wa niyatikum, tapi Allah itu menilai kamu, hati kamu dan niat-niat baik kamu. Kalau yang dinilai oleh Allah itu rupa, wong sungi gak ono sing mlebu surga.
Ya kalah dengan rupanya orang-orang Israel ya. Kalah dengan rupanya orang-orang Belanda sampean. Postur tubuhnya, tampan wajahnya. Tapi alhamdulillah yang dinilai oleh Allah adalah batinnya, hatinya, sampean jadi orang beriman, sampean jadi orang yang cinta kepada Allah dan Rasul, itu yang dinilai. Akhirnya insya Allah walaupun elek rupanya tapi masuk surga. Tapi kalau sudah di surga sampean tidak begini wajahnya Pak, tidak ono wajah ini ganteng gape. Sampean semuanya jadi ganteng, tampan, bersih. Yauma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh. Wa ammal ladzina byaddat wujuhum fa fi rahmatillah hum fiha khalidun. Wajahnya berubah menjadi putih, bersih, berseri-seri, bersinar. Kenapa? Karena dia di rahmat Allah yang abadi, yaitu di surga Allah. Mudah-mudahan tetap iman sampai mati dalam keadaan iman, amin. Itu yang dinilai oleh Allah. Karena itu yang paling mulia manusia ini di sisi Allah adalah orang yang paling bagus akhlaknya Pak. Orang yang paling baik budi pekertinya. Itulah orang yang paling bagus akhlaknya, yang paling mulia di sisi Allah. Karena itu Rasulullah SAW bersabda, karena itu Nabi SAW disebut ahsanan nasi khuluqa. Nabi itu adalah manusia yang paling elok, paling bagus akhlaknya. Dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Yang paling sempurna imannya orang yang beriman, orang mukmin yang paling kuat imannya itu adalah orang yang paling bagus budi pekertinya. Allahu Akbar. Iman ini Pak dikaitkan dengan akhlak ternyata. Karena itu kalau ada orang yang menyatakan yang penting hatinya beriman, ndak popo maksiat, ini bodoh. Yang paling sempurna imannya, yang paling bagus akhlaknya. Yang paling bagus akhlaknya, yang paling nurut sama Gusti Allah, yang paling tawadhu, yang paling takut bermaksiat dan berbuat dosa kepada Allah. Itulah orang yang bagus akhlaknya. Dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khiyarukum inna min khiyarikum ahsanukum akhlaqa. Orang yang paling mulia, orang-orang pilihan di antara kalian adalah orang yang paling bagus akhlaknya. Orang pilihan itu wong wali. Orang pilihan itu orang yang dekat kepada Allah. Orang pilihan itu adalah orang yang keramat. Siapa mereka? Mereka adalah orang yang paling bagus akhlaknya. Nggak ada ceritanya dipilih oleh Allah tapi akhlaknya bobrok. Nggak ada ceritanya orang yang dia tadi itu berani maksiat kepada Allah dipilih jadi orang pilihannya Allah. Nggak ada. Orang pilihannya Allah itu bersih hati, penuh dengan takwa, penuh dengan takut, penuh dengan tawadhu, penuh dengan zuhud,
itu orang pilihan, akhlaknya bagus. Karena itu jangan ngeraco, kepingin jadi wali dibentuk koyok wong edan, rambutnya kiwir-kiwir, wali. Kuda 2 meter, wali. Ngiler-ngiler, wali. Bukan begitu, wali itu Pak, akhlaknya bagus, hatinya bersih, semangat ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu orang pilihan, itu orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh lihat bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dipuji oleh Allah itu bukan ketampanan wajah, padahal Nabi itu ganteng ya. Dipuji oleh Allah bukan wajahnya. Nabi itu dipuji oleh Allah bukan karena bau harumnya. Nabi itu dipuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bukan karena kegagahannya, tapi Nabi itu dipuji oleh Allah karena akhlaknya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa innaka la'ala khuluqin azim, sesungguhnya kamu wahai Nabi Muhammad benar-benar di atas budi pekerti yang luhur. Allah, itu yang dipuji oleh Allah, akhlaknya Rasulullah. Malah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu diutus oleh Allah intinya adalah untuk mengajarkan akhlak yang baik, yang bagus, akhlak yang mulia. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Inna kalau bersambung dengan mazaidah ada ifadatul hasr. Innama hanya saja, bu'itsu aku diutus oleh Allah, liutammima untuk aku menyempurnakan makarimal akhlak, budi pekerti yang mulia. Coba kamu perhatikan lafadznya hadis ini. Hanya saja aku ini diutus oleh Allah untuk menyempurnakan budi pekerti yang mulia. Kalau kamu merenungi ini hadis, Nabi itu bukan menjadi mulia karena akhlak, bukan karena akhlaknya. Nabi itu tidak menjadi sempurna karena akhlaknya. Sudah sempurna Rasulullah itu. Justru akhlak itu, budi pekerti itu menjadi sempurna karena Nabi. Aku diutus oleh Allah untuk menyempurnakan budi pekerti mulia. Para nabi itu mengajarkan budi pekerti mulia semuanya kepada umat. Nabi Musa, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Isa, Nabi Sulaiman, semua nabi mengajarkan makarimal akhlak, budi pekerti yang bagus, tapi belum sempurna. Aku diutus oleh Allah jadi nabi untuk menyempurnakan budi pekerti yang mulia yang telah diajarkan oleh para nabi. Artinya beliau penyempurna makarimal akhlak, beliau penyempurna daripada akhlak yang mulia. Kalau nggak ada nabi nggak sempurna masih akhlak ini Pak. Alhamdulillah, luar biasa Rasulullah SAW, karena itu dipuji oleh Allah, la'ala khuluqin azim, budi pekertinya agung, hebat. Kalau manusia mengatakan hebat, oh, jangan-jangan satu organisasi, jangan-jangan satu partai, jangan-jangan satu bangsa. Tapi kalau Allah yang menyatakan hebat, kira-kira apa tendensinya? Tidak ada, saudara. Karena itu tidak ada yang lebih hebat daripada akhlaknya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nih, diceritakan Anas bin Malik. Anas bin Malik ini mulai kecil dia khidmat sama Nabi. Dia berkata begini, ma masistu dibajan wala hariran.
alyana min kaffi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku belum pernah menyentuh dibajan sejenis kain halus, wala hariron, dan sutra lebih halus lagi, alyan yang lebih lembut, min kaffi Rasulillah, daripada telapak tangan Rasulullah. Halus telapak tangannya Nabi, tapi kuat, bukan halus lemes seperti banji. Halus tapi kuat tangannya Rasulullah. Tangannya Nabi ini halusnya, kata Anas bin Malik, lebih halus daripada kain yang halus, mungkin apa bentuknya, bludruka atau yang lainnya, bahkan lebih halus daripada sutra. Allahumma shalli alaihi. Hebat. Wala syamamtu raihatan qad atyab min raihati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak aku mencium bau wewangian yang lebih harum daripada wewangian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Harum terus Nabi itu, nggak tahu kecut awai, nggak pernah baunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi itu sengak. Kenapa? Karena keringatnya Nabi ini baunya harum, Mbak. Semakin Nabi itu berkeringat, semakin wangi, semakin semerbak. Coba kalau sampean semakin berkeringat, semakin mampu curut nggih. Sallallahu alaihi wasallam. Ini segi zahir. Segi zahir, wah Nabi itu hebat. Disebutkan sebagian oleh Anas bin Malik. Kemudian Anas radhiyallahu anhu, beliau berkata, walaqad khadamtu Rasulullah. Ini menyebutkan kelebihan batinnya. Walaqad khadamtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10 sinin. Benar-benar aku ini telah menjadi pelayannya Rasul, berkhidmat kepada Rasul 10 tahun, bukan waktu yang sedikit ya. 10 tahun, 3.600 hari. Tahu itu. Fama qala li qad uffin, belum pernah Nabi itu berucap kepada aku dengan satu ucapan yang menyinggung perasaan. Selama 10 tahun belum pernah Nabi itu, kalau bahasa Jawanya, ngecek tak tahu. Wah, koni tidak pernah. Enggak pernah. Bukan kepada direktur saja akhlaknya Nabi, kepada pelayan itu akhlaknya ada. Sallallahu alaihi wasallam. Wala qala li syai'in fa'altuhu lima fa'altah, dan belum pernah Nabi itu berkata kepada aku terhadap yang aku lakukan, ditegur, kenapa kamu lakukan Anas? Enggak pernah. Wala li syai'in lam af'alhu ala fa'alta kada, atau menegur kepada aku terhadap sesuatu yang enggak aku perbuat. Menegur, kenapa kamu enggak melakukan ini? Paham ya? Artinya pasrah total terhadap takdir. Ya wis, kalau sudah begitu ya udah. Gambarannya kalau misalnya ada gelas pecah, apa enggak kok bisa pecah? Enggak pernah. Ya udah pecah, udah takdir. Enak terus gitu omongannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah satu bukti bagaimana akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tadi itu zahir, kalau ini adalah batin, sempurna. Nah, cuma kalau sampai niru Nabi zahirnya, iso kira-kira? Ya enggak bisa. Ustaz kepingin kulit saya halus seperti kulitnya Nabi, tak amril Ustaz. Baset kabeh kon. Saya kikir, enggak bisa ditiru. Kalau zahir enggak bisa ditiru. Saya Ustaz kepingin keringat saya itu baunya wangi, mulai besok saya minumnya ndak air, minum minyak wangi misalnya. Mate kon. Untuk yang zahir ini nggak bisa ditiru.
Huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. Itu produk ilahi. Dohir ini produk ilahi. Mulai di rahim ibu Allah yang membentuk kamu. Lek wajahmu wajik. Lek wajahmu kotak ya kotak, sudah tidak bisa kamu wajikkan, kamu kotakkan tidak bisa. Ya begini udah takdirnya. Ya udah alhamdulillah sampean wujud jadi manusia sama saya ini. Nggak bisa diikuti, tapi kalau akhlak itu bisa diikuti. Karena itu yang dipuji oleh Allah adalah akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nih berkaitan dengan akhlak, Allah memuji dalam Al-Quran, wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang-orang yang bisa meredam kebenciannya, bisa membalas kalau dia tadi itu disalahi, bisa menggebuk, bisa diredam. Wah, ini dipuji oleh Allah, ini hebat ini. Wal 'afina 'anil nas, orang yang sering memaafkan kesalahan orang. Banyak memaafkan kesalahan orang. Ini orang yang hebat. Kenapa? Akhlaknya bagus, dia disalahi dimaafkan, bisa balas, dia enggak mau membalas. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah itu cinta dengan orang-orang yang muhsinin, orang yang berbuat ihsan, orang yang berbuat kebajikan. Artinya orang yang mempunyai akhlak yang baik tadi itu dipuji oleh Allah, dia masuk darajatul ihsan, derajat ihsan, sempurna Islam dan imannya meningkat dalam martabat ihsan. Kenapa kok manusia kok dinilai dengan akhlaknya? Apa peran akhlak itu? Sampean kalau beli minyak wangi, botolnya kecil-kecil ya, botolnya kecil-kecil loh, ini tangan saya ini kecil botolnya, isinya dikit, berarti minyaknya dalamnya sedikit, cuma mahal harganya. Satu botol kecil ini 10.000, ada yang sampai 100.000, ada yang sampai jutaan rupiah. Kenapa kok mahal? Tahu nggak? Karena baunya harum, ya nggak? Semakin harum baunya, semakin tinggi harganya. Paham ya? Orang juga begitu. Yang dinilai adalah akhlaknya, budi pekertinya. Semakin tinggi akhlaknya, semakin tinggi nilainya. Semakin baik akhlaknya, semakin tinggi nilainya. Ada minyak nggak ada bau wangi, namanya adalah minyak goreng. Kalau minyak goreng satu botol gede 5.000, 1 liter 5.000, 10.000, jatuh harganya. Kenapa? Bukan dinilai minyak bukan yang dinilai harumnya. Begitulah orang cantik, ganteng, tapi akhlaknya jelek, jatuh nilainya. Jabatannya tinggi tapi akhlaknya jelek, jatuh nilainya. Jatuh nilainya. Saya mau tanya, kira-kira yang laki-laki ini ya, kalau ketemu perempuan umur 17 tahun, tinggi, putih, rambutnya andan-andan, matanya bolak, hidungnya mancung, bibirnya merah, seneng nggak ente? Yang nggak seneng sakit. Seneng Habib, seneng ya seneng.
semua seneng. Dohirnya hebat tapi pelacur. Naudzubillah min masih seneng. Ya kamu selera murah, kamu yang goblok. Kalau kamu makan sate nikmat gak? Nikmat. Sate beb gulai nikmat gak? Nikmat gulai. Kalau kecoa, kecoa itu lebih menikmati tai daripada gulai dan sate. Kenapa? Memang kecoa itu adalah seneng yang kotor-kotor. Kalau ada orang sungi seneng dengan pelacur-pelacur, itu berarti kelasnya kecoa. Seneng yang kotor-kotor. Tahu lalat enggak? Dia itu lebih menikmati borok, luka, sampah daripada minyak wangi. Kalau ada minyak wangi enggak seneng itu. Ya enggak? Begitulah juga sebagian orang kalau dapat istri yang halal enggak selera, senengnya dengan perempuan yang kotor. Itu kelasnya lalat laler. Paham nggih? Nah, kita enggak mau bahas lalat laler kecoa, kita bahas manusia yang berakal ini. Ibu-ibu, kalau ketemu laki-laki yang ganteng, gagah, wah duitnya banyak, datangnya pakai mobil Mercy, saya yakin yang muda-muda kepincut berharap mudah-mudahan menjadi jodohku, yang tua-tua berharap semoga menjadi menantuku. Tapi perampok, Bu, mundur. Naudzubillah. Punya suami perampok, punya menantu perampok, entek duwi imorotuwoi dirampok. Naudzubillah min dzalik. Tuh lihat, yang ganteng, yang tampan, akhlaknya jelek, jatuh nilainya. Apalagi jelek, raine wis elek, kemudian akhlaknya jelek, ya tambah ambles kon, nggak ada nilainya. Tapi lihat Rasulullah, udah paling tampan, baunya wangi, kulitnya halus, gagah, ganteng, akhlaknya paling bagus, sempurna, sallallahu alaihi wasallam, sempurna. Karena itu perbaiki akhlak yang baik, ajari anak-anak Anda berakhlakul karimah. Jangan sampai kamu biasakan anaknya kamu tadi itu, kamu biarkan anak kamu itu berakhlak yang jelek, misu, cangkeme, mulutnya berkata jelek, dibiarkan, ditegur, nggak boleh makan ngomong begitu, ditegur, jangan dianggap lucu, itu bukan lucu. Itu sudah bibit-bibit akhlak yang buruk udah nampak. Karena itu harus ditangani secepatnya. Harus ditangani secepatnya. Orang kalau nggak punya akhlak ini, Masya Allah, nggak ada nilainya, nggak layak disebut manusia, itu binatang itu. Nggak percaya sampean bawa duit 50 juta, berjalan, Bu, bawa duit 50 juta, ketemu dengan anjing, aman? Ada yang merasa khawatir dirampok anjing? Ada? Nggak ada. Ketemu dengan kambing, aman? Ada yang takut dicopet sama kambing? Ada? Nggak ada. Tapi kalau ketemu dengan orang yang nggak punya akhlak, wah, khawatir dirampok, dicopet, ditipu. Karena itu orang yang nggak punya akhlak itu lebih jelek daripada anjing dan kambing. Ibu-ibu itu, apalagi yang muda-muda, kalau jalan ketemu kerbau, ada nggak Bu yang khawatir diperkosa kerbau, Bu? Nggak ada. Ketemu dengan sapi, ada nggak yang takut digoda sapi? Nggak ada. Ketemu dengan pemuda-pemuda yang tidak ada akhlak, takut diperkosa, takut digoda, berarti kerbau dan sapi lebih mulia daripada orang yang nggak punya akhlak.
Saya mau tanya, pernah ndak dengarkan sampean babi nyuri sepeda motor? Pernah? Yang nyuri siapa? Orang yang nggak punya akhlak. Pernah ndak sampean mendengarkan pedes nyopet HP? Nggak ada. Yang nyopet siapa? Orang yang nggak punya akhlak. Karena itu orang yang nggak punya akhlak itu nggak layak disebut manusia. Ulaika kal an'am, mereka itu ibarat binatang ternak, balhum adol, bahkan lebih jelek daripada binatang ternak. Itu lihat, lebih jelek daripada binatang. Karena itu pejabat, misalnya pejabat nih, pejabat jadi raja, jadi presiden, tapi akhlaknya jelek, jadi orang yang dolim, jatuh nilainya. Orang kaya, kaya hartanya, tapi medit, nggak mengeluarkan zakat, nggak ada akhlak, takut. Ulama, ustadz, kiai, ilmunya banyak, tapi nggak ada akhlak, jatuh nilainya. Karena itu hati-hati, nilainya manusia itu adalah akhlak. Disinilah kita harus paham bahwa akhlak itu adalah peranan penting pada manusia. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya model pertanyaan ini penting sekali ini. Apa yang paling banyak menjadi sebab manusia itu masuk surga? Su'ilan Nabi SAW an aktsari ma yudkhilun nas al jannah. Nabi tanya, yang paling banyak menyebabkan manusia masuk surga itu apa ya Rasul? Pingin masuk surga semuanya kan? Pingin masuk surga semuanya kan? Nabi ini bertanya, yang paling banyak sebab manusia itu masuk surga itu apa ya Rasul? Kata Nabi, taqwallah wa husnul khuluq, bertakwa kepada Allah dan budi pekerti yang baik. Salat tapi akhlaknya juga baik, salatnya khusyuk, ikhlas, sopan kalau salat. Masuk masjid, menghadiri majlis, bagus taqwallah, tapi juga akhlaknya harus baik. Bersedekah akhlaknya baik. Ada orang bersedekah akhlaknya nggak baik. Ngasih makan, kalau akhlaknya baik, monggo dimakan rezeki daripada Allah, silahkan Anda menikmati sambil senyum, seneng. Ngasih makan tapi akhlaknya nggak bagus, badoken nih, goblok misalnya. Orang nggak ini ngasih makan tapi bentuknya kebaikan, ngasih makan tapi akhlaknya jelek, jatuh. Yang paling banyak menyebabkan manusia masuk surga yaitu taqwallah, takwa kepada Allah dan budi pekerti yang baik. Kemudian Nabi ditanya, yang paling banyak menyebabkan manusia itu masuk neraka apa? Apa sebab manusia tadi itu paling banyak masuk neraka? Maka Nabi menyatakan al-fam wal farj, kesalahan mulut dan kesalahan kemaluan. Mulut kadang-kadang menfitnah, kadang-kadang ngerasani, kadang-kadang bohong, kadang-kadang menipu, kadang-kadang sumpah palsu, kadang-kadang dibuat untuk minum khamr, mengganja dan lain-lainnya, mulut. Yang kedua, kemaluan. Dibuat zina, dibuat homo, dibuat untuk onani, dibuat untuk itu dan ini. Hati. Ini kebanyakan manusia itu masuk ke neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu kita harus paham ya, bahwa kita ini jadi umat Islam ini bukan hanya sekedar penampilan pakaian, tapi kita harus bersih hati, mempunyai akhlak yang bagus. Anak kita mulai kecil aja rono akhlak. Gimana caranya akhlak? Ajari ngikuti Rasulullah, ajaran ngikuti Nabi. Karena Nabi itu adalah orang yang dipuji oleh Allah, akhlaknya bagus. Mulai cilik diajari ngikuti Nabi.
Contoh. Ini banyak saya lihat, ya repot orang Islam ini, nggak perhatian. Kalau makan, diajari makannya dengan tangan kanan, minum dengan tangan kanan, supaya akhlaknya bagus. Makan, minum sambil duduk, diawali dengan doa, diakhiri dengan doa. Cuci tangannya, akhlaknya bagus. Dan sekarang kadang-kadang ustadz minum dengan tangan kiri. Tidak benar, tidak diperhatikan itu. Itu akhlak, itu bagian daripada akhlak sopan. Oh, atasi gitu, belum, jangan pakai atasi. Bener ini. Sekarang saya mau tanya, apa bedanya sampean makan dengan bedes makan, monyet makan? Apa bedanya? Sama-sama makan. Kalau lapar juga makan. Kalau manusia makan ada aturannya, diatur sama Nabi. Cuci tangan, duduk, baca doa dulu, diawali dengan bismillah, makannya harus sopan, diakhiri dengan bismillah. Minum juga begitu, minum dengan 3 nafas. Minum jangan meniupkan udara dari mulut ke minuman kamu. Diawali dengan doa, diakhiri dengan doa. Bagus, sopan. Kalau kerah, nggak begitu. Kalau makan semaunya sendiri, tangan kiri sambil jalan, sambil melompat, sambil gelantongan. Karena itu kalau nanti sampean ketemu dengan orang minumnya, makannya dengan tangan kiri, berarti dia itu adalah monyet. Enggak begitu akhlaknya Nabi. Diperhatikan itu semuanya. Oh, begitu. Ajari anaknya sampai, jangan ngasih makan seperti ngasih makan ayam. Tangan kanan, tangan kiri, yang penting warak nyosor, gak ngurus. Tidak demikian. Ajari akhlak mulai kecil aja rono. Bangun tidur diajari, ayo baca doa. Sebelum tidur diajari, ayo baca doa dulu, diajari biar punya akhlak anaknya. Masuk rumah diajari kasih salam. Ini enggak, dangdu salam, nelonyor rai. Apa bedanya sampean masuk rumah Anda dengan kambing masuk kandang kalau gitu? Apa bedanya? Karena Bu, nanti kalau ada di rumah suaminya sampean masuk rumah nggak pakai salam, alhamdulillah suami sampean kambing Bu. Kasih salam. Akhlak itu harus ada. Masuk kamar mandi, akhlak kencingnya sambil jongkok, beraknya jongkok, membersihkan najis. Ajari, anak sampean ajari semuanya. Lah kalau mulai kecil diajari begitu, terbiasa dengan akhlak yang baik. Saya masih ingat dulu itu. Anak itu kalau mau sekolah pasti cari bapak sama emaknya, cari bapak sama ibunya, salaman, walak-wali, minta doa. Akhlak dulu tadi itu. Sekarang enggak, langsung hilang. Kadang-kadang sama orang tua, sama kiai, sama habib, walak-wali salamannya. Wah, disedot sampai umbelin nemplek. Tapi sama bapak sama ibunya kadang-kadang enggak cium tangannya, dikentrok. Ya apa kok enggak ada akhlaknya ini? Bapaknya sendiri, emaknya sendiri enggak dicium tangannya. Ini orang enggak beres ini. Karena itu hati-hati. Ya, akhlak itu harus lebih dikedepankan. Kalau enggak jatuh martabatnya manusia tadi itu. Mudah-mudahan insyaallah kita semuanya bisa mengikuti akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Amin Allahumma amin. Damaikan hati, sejukkan jiwa. 107,7 FM Radio Suara Nabawi Pasuruan.